Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1, mulai halaman 354. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Apabila telah dipahami segala pembagian tersebut, maka jelaslah bahwa keterangan yang terpuji mengenai ilmu kalam itu adalah sejenis keterangan-keterangan Al-Quran. Dari kata-kata yang lemah lembut, yang membekas dalam hati, dan yang memberi kepuasan bagi jiwa. Tanpa mendalami tentang pembagian dan perincian-perincian yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang. Setelah difahaminya, lalu dipercayainya bahwa itu adalah suatu pemalsuan dan usaha yang dipelajari oleh orang yang mempunyainya guna menanamkan keraguan-raguan. Apabila dijumpainya seperti itu dalam suatu persoalan, maka akan ditentangnya. Dan kiranya telah diketahui bahwa As-Syafi'i dan umumnya ulama salaf melarang berkecimpung di dalam ilmu kalam dan menjuruskan perhatian kepada semata-mata karena menimbulkan madharat yang telah kami peringatkan itu. Dan apa yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang perdebatannya dengan kaum Khawarij, dan apa yang diterima dari Ali radhiyallahu anhu tentang perdebatan mengenai takdir dan lainnya. Adakah kata-kata yang jelas lagi, terang, dan termasuk ke dalam bagian yang diperlukan. Dari itu terpuji dalam segala hal. Memang, kadang-kadang berbeda waktu antara banyak dan sedikitnya keperluan itu. Dari itu tidak jauh dari kebenaran bahwa hukumnya pun berbeda. Inilah hukum akidah yang telah menjadi ibadah orang banyak, dan hukumnya jalan mempertahankan dan memeliharakannya. Adapun menghilangkan subhan, membukakan hakikat kebenaran, mengetahui segala sesuatu menurut yang sebenarnya, dan mendalami segala rahasia yang diterjemahkan oleh yang nyata dari kata-kata akidah itu, maka kuncinya ialah mujahadah, melawan segala hawa nafsu, menghadap secara keseluruhan kepada Allah Ta'ala, dan selalu menggunakan pikiran yang bersih dari segala campuran mujadalah. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah kepada orang yang datang menciumi keharumannya sekedar rezeki menurut kedatangan, tempat, dan kesucian hati. Dan itulah laut yang tidak diketahui dalamnya dan tidak terjangkau pantainya. Masalah. Kalau Anda katakan bahwa perkataan tersebut menunjukkan kepada segala pengetahuan itu mempunyai zahir dan rahasia. Sebagiannya jelas, yang terang terus pertama kalinya. Dan sebagiannya tersembunyi, yang akan terang dengan mujahadah, melatih diri, mencari benar-benar, berpikiran bersih, dan dengan hati yang kosong dari segala urusan duniawi, selain dari yang dicari itu. Itulah sebenarnya hampir menyalahi syariat. Karena bagi syariat, itu tidak ada yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, dan yang nyata.
Tetapi adalah yang zahir, yang batin, yang tersembunyi dan yang nyata itu adalah satu dalam syariat. Ketahuilah bahwa pembagian ilmu-ilmu ini kepada yang tersembunyi dan yang nyata tidaklah dimungkiri oleh orang yang bermata hati. Yang memungkirinya ialah orang-orang yang berpaham singkat, yang memperoleh sedikit pengetahuan pada masa kecilnya dan terus membeku. Tidak ada bagi mereka kemajuan ke arah yang lebih tinggi, kedudukan alim, ulama, dan wali-wali. Dan itu jelas dari dalil-dalil syariat. Bersabda Nabi SAW bahwa Al-Quran itu mempunyai zahir dan batin, batas dan pangkal. Dirawikan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Berkata Ali radhiyallahu an, seraya menunjuk ke dalam dadanya, sesungguhnya di sini banyak ilmu pengetahuan, kalau adalah kiranya orang-orang yang membawanya. Bersabda Nabi SAW, kami para nabi disuruh berbicara dengan manusia menurut akal pikiran mereka. Telah diterangkan dulu pada kitab ilmu. Bersabda Nabi SAW, tiada berbicara seseorang dengan orang banyak tentang sesuatu pembicaraan yang tidak sampai akal pikiran mereka padanya. Melainkan pembicaraan itu menjadi fitnah yang merusakkan kepada orang banyak itu. Sudah diterangkan dalam kitab ilmu. Berfirman Allah Ta'ala, wa tilka amsalu nadribuha linnasi fama ya'qiluha illal alimun. Artinya, demikianlah contoh-contoh itu kami jadikan bagi manusia, dan tidak ada yang memahaminya selain dari orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara ilmu itu seolah-olah dalam keadaan yang tersembunyi, yang tidak mengetahuinya selain orang-orang yang mengetahui dengan Allah Ta'ala. Hadis sudah diterangkan pada kitab ilmu. Hadis ini panjang, sebagaimana telah kami bentangkan dalam kitab ilmu. Bersabda Nabi SAW, kalau tahulah kamu apa yang saya ketahui, niscaya kamu tertawa sedikit dan menangis banyak. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Anas. Wahai kiranya, jika bukanlah itu suatu rahasia yang dilarang menyiarkannya, karena kesingkatan paham untuk mengetahuinya, atau disebabkan oleh yang lain, maka mengapa Nabi SAW tidak menyebutkan kepada mereka itu, para sahabat? Padahal tidak diragukan bahwa mereka akan membenarkannya jikalau Nabi SAW menyebutkannya kepada mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, "Alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun." Artinya, Tuhan yang menciptakan 7 langit dan bumi serupa itu pula di tengah-tengah atau semuanya. Turunlah perintah Tuhan. Surat At-Talaq ayat 12. Kalau aku terangkan tafsirnya, kata Ibnu Abbas,
Selanjutnya, niscaya kamu akan memukul aku sampai mati atau merajam aku. Dan pada lain riwayat, tentu kamu akan mengatakan bahwa dia itu kafir. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah SAW 2 bagian ilmu. Yang satu aku perkembangkan, dan yang satu lagi, jika aku perkembangkan, maka putuslah leher ini. Bersabda Nabi SAW, tidaklah Abu Bakar melebihi dari kamu, disebabkan banyak berpuasa dan bersalat. Tetapi adalah disebabkan oleh suara sir atau rahasia yang mulia di dalam dadanya. Diridhokan Allah kiranya Abu Bakar. Dan tidak syak lagi bahwa sihir itu adalah bersangkutan dengan kaidah-kaidah agama. Tidak keluar dari kaidah-kaidah itu. Dan apa yang ada dari kaidah-kaidah agama tidaklah tersembunyi yang dohiriyahnya kepada yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari para sahabat. Berkata Sahal Abdul Suri radhiyallahu anhu, orang yang berilmu itu mempunyai 3 ilmu. Ilmu zahir yang diberikannya kepada ahli zahir. Ilmu batin yang tidak sanggup dilahirkannya kecuali kepada ahlinya, dan ilmu antara dia dan Allah Ta'ala yang tidak dilahirkannya kepada seorang pun. Berkata setengah arifin, menyiarkan sihir ketuhanan atau rububiyah itu kufur. Berkata setengah arifin yang lain, rububiyah itu mempunyai sihir. Kalau dilahirkan, maka batalah nubuwah atau kematian. Nubuwah itu mempunyai sihir. Kalau disingkapkan, maka batalah ilmu. Dan ulama Allah itu dengan Allah mempunyai sihir. Kalaulah mereka melahirkannya, maka batalah hukum. Yang mengatakan ini, jika tidaklah maksudnya dengan demikian, akan batalah nubuwah di pihak orang-orang yang lemah karena kesingkatan pemahaman mereka. Maka apa yang disebutkannya itu tidaklah benar. Tetapi yang benar, tidak adalah padanya pertentangan. Dan bahwa orang yang kamil atau sempurna, ialah orang yang tidak dipadankan oleh nur ma'rifahnya akan nur waroknya. Dan yang memiliki warok itu ialah nubuwah. Masalah. Jikalau Anda mengatakan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis ini berlaku padanya pentakwilan. Dari itu terangkanlah kepada kami, bagaimanakah perbedaan zahir dan batin? Bahwa jikalau bertentangan batin dengan zahir, maka merusakkan syariat. Ini adalah perkataan dari orang yang mengatakan bahwa hakikat yang menyalahi syariat itu kufur. Karena syariat adalah ibarat dari zahir dan hakikat adalah ibarat dari batin. Apabila tidak ada pertentangan dan perselisihan antara satu dengan lainnya, maka itulah yang dicari. Sehingga dengan itu hilanglah pembagian tersebut. Dan tidak adalah bagi syariat sir yang tidak disiarkan, tetapi adalah yang tersembunyi dan yang jelas itu satu. Maka ketahuilah bahwa masalah ini mencetuskan persoalan besar, mendorong kepada ilmu mukasafah dan keluar dari tujuan ilmu muamalah yang menjadi maksud kitab ini. Sesungguhnya
Akidah-akidah yang kami sebutkan itu adalah dari amal perbuatan hati. Dan telah kita berbakti dengan mengajarkannya dengan penerimaan dan pembenaran dengan seluruh jiwa raga kita. Tidak untuk sampai kepada terbukanya bagi kita hakikatnya. Karena yang demikian itu tidaklah diberatkan kepada seluruh umat. Kalau bukanlah itu sebagian dari amal perbuatan, maka tidaklah kami membentangkannya di dalam kitab ini. Dan kalau bukanlah itu amalan zahir yang bukanlah itu amalan zahir bagi hati, tidak amalan batinnya, maka tidaklah kami membentangkan dalam bagian pertama dari kitab ini. Sesungguhnya, kasyaf, hakiki, atau terbuka yang sebenarnya adalah sifat sihir hati dan batinnya. Tetapi apabila pembicaraan itu telah terdorong kepada menggerakkan khayalan mengenai pertentangan zahir dan bagi batin, maka haruslah ada pembicaraan yang singkat saja untuk menguraikannya. Barang siapa mengatakan bahwa hakikat itu menyalahi syariat atau batin itu bertentangan dengan zahir, maka orang itu lebih dekat kepada kufur daripada kepada iman. Bahkan segala sihir yang khusus untuk orang-orang muqarrabun mengetahuinya, di mana tidak bersekutu dengan mereka banyak orang mengerjakannya, dan mereka melarang menyiarkannya kepada orang banyak itu, adalah terbagi kepada 5 bagian. Bagian pertama, bahwa suatu itu adalah halus pada dirinya yang menumpulkan kebanyakan paham pada mengetahuinya. Maka tertentulah mengetahuinya buat orang-orang khawas atau orang-orang tertentu saja. Mereka harus tidak menyiarkannya kepada bukan ahlinya, karena dapat menimbulkan fitnah kepada mereka, di mana pemahamannya pendek daripada mengetahuinya. Disembunyikannya rahasia ruh dan dilarang Rasulullah SAW menerangkannya adalah termasuk dalam bagian ini. Hadis dilarang Rasulullah SAW menerangkan tentang roh dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Karena sesungguhnya hakikat roh itu adalah di antara yang menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya, dan menyingkatkan sangka waham daripada menggambarkan keadaan hakikatnya. Janganlah Anda menyangka bahwa itu tidak terbuka jelas bagi Rasulullah SAW. Sebab orang yang tidak mengenal roh, maka adalah seolah-olah dia tidak mengenal akan dirinya. Orang yang tidak mengenal akan dirinya, maka bagaimanakah ia mengenal akan Tuhannya yang Maha Suci? Dan tidaklah jauh dari kebenaran bahwa yang demikian itu adalah terbuka kepada sebagian wali-wali dan ulama-ulama, meskipun mereka itu bukan nabi. Tetapi mereka beradab sopan dengan adab kesopanan syariat. Lalu mereka diam dari apa yang didiamkan nabi daripadanya. Bahkan mengenai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk yang tersembunyi, yang singkatlah pemahaman orang banyak untuk mengetahuinya. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkannya kecuali yang terang-terang saja bagi segala paham, yaitu tentang ilmu, qudrah, dan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh orang banyak dengan cara yang sesuai, yang disangkakannya kepada ilmunya dan qudrahnya sendiri. Karena mereka pun
mempunyai sifat-sifat yang dinamakan dengan ilmu dan qudrah itu. Lalu mereka menyangka bahwa yang demikian itu semacam suatu perbandingan. Kalau disebut dari sifat-sifat Allah, apa yang tidak ada bagi makhluk, dari apa yang terdapat sebagian penyesuaian, niscaya mereka tidak akan memahaminya. Bahkan kelezatan bersetubuh atau seks, apabila diterangkan kepada anak kecil atau orang yang tidak bertenaga atau impoten, maka tidak akan dipahaminya. Kecuali dengan menyesuaikan kepada kelezatan makanan yang dapat diketahuinya, walaupun belumlah itu pemahaman yang sebenarnya. Dan perbedaan antara ilmu Allah dan kudrahnya dengan ilmu makhluk dan kudrahnya adalah lebih banyak dari perbedaan antara kelezatan seks dan makanan. Kesimpulannya, tidaklah diketahui manusia selain dirinya dan sifat-sifat dirinya yang ada padanya sekarang atau yang telah ada padanya dari sebelumnya. Kemudian dengan membandingkan kepada yang tersebut tadi, dapatlah ia memahami akan yang lain daripadanya. Kadang bahwa di antara dia sendiri dan lainnya terdapat berlebih kurang tentang kemuliaan dan kesempurnaan. Maka tidak adalah dalam kesanggupan manusia selain daripada menetapkan bagi Allah Ta'ala apa yang ada bagi dirinya dari perbuatan atau af'al, ilmu atau tahu, qudrah atau kuasa, dan sifat-sifat lainnya, serta membenarkan bahwa yang demikian itu adalah lebih sempurna dan lebih mulia bagi Allah. Maka yang terbesar peredarannya adalah kepada sifat-sifat dirinya, tidak kepada kebesaran yang khusus bagi Tuhan. Dari itu bersabda Nabi SAW, tidak dapatlah aku menghinggakan pujian kepadamu seperti yang kamu pujikan kepada dirimu sendiri. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah hadis itu dimaksudkannya bahwa aku lemah daripada membentangkan apa yang aku ketahui. Tetapi adalah pengakuan tentang kesingkatan paham untuk mengetahui akan hakikat kebesaran Allah. Dari itu berkata setengah mereka, tidaklah dikenal akan Allah dengan hakikatnya selain oleh Allah sendiri. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, segala pujian bagi Allah yang tidak menjadikan bagi makhluknya jalan kepada mengenalnya, melainkan kelemahan daripada mengenalnya. Kami habiskan pembicaraan mengenai ini dan marilah kita kembali kepada maksud, yaitu bahwa salah satu bagian tadi ialah apa yang menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya. Di antaranya yaitu ruh dan sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai isyarat kepada contoh tadi ialah yang tersebut pada sabda Nabi SAW, bahwa bagi Allah yang Maha Suci 70 hijab daripada nur. Jikalau dibukanya, niscaya terbakarlah akan apa yang didapati basornya oleh kemahasucian wajahnya.
Dirawikan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Bagian kedua. Dari hal-hal yang tersembunyi yang tidak mau nabi-nabi dan orang-orang siddiq menyebutkannya. Ialah apa yang dapat dipahami pada diri hal itu sendiri, yang tidak menumpulkan pemahaman daripadanya. Tetapi menyebutkannya membawa madorot kepada sebagian terbanyak dari pendengar, dan tidak membawa madorot kepada nabi-nabi dan orang-orang siddiq. Dan sir, takdir, atau qadar yang dilarang ahli ilmu menyiarkannya adalah termasuk ke dalam bagian ini. Maka tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa menyebutkannya sebagian dari hakikat adalah membawa madorot kepada sebagian makhluk. Seperti membawa madorot cahaya matahari kepada mata kelelawar, dan baru harum bunga mawar kepada kepik Bedugal Mesir. Bagaimanakah ini jauh daripada kebenaran? Kata kita bahwa kufur, zina, perbuatan maksiat, dan jahat semuanya dengan qada. Semuanya dengan qada Allah Ta'ala, irodahnya dan kehendaknya. Itu adalah benar. Dan sesungguhnya memperdengarkan kata-kata tadi adalah membawa madharat kepada segolongan orang, karena menimbulkan sangkaan pada mereka bahwa itu menunjukkan kepada kebodohan, berlawanan dengan kebijaksanaan, menunjukkan ridho dengan kekejian dan kedoliman. Dan Ibnu Ar-Rawandi dan suatu golongan dari orang-orang hina telah menjadi ilhad atau tidak lagi bertuhan karena kata-kata seperti yang tersebut di atas tadi. Dan seperti itu pula lah sir, takdir atau qadar. Jikalau disiarkan, maka sesungguhnya menimbulkan sangkaan pada kebanyakan orang akan kelemahan, karena paham mereka pendek untuk mengetahui apa yang dapat menghilangkan sangkaan itu dari mereka. Jikalau berkatalah orang yang berkata bahwa hari kiamat, kalau disebutkan waktunya, bahwa ia akan datang sesudah 1000 tahun atau lebih banyak atau kurang dari itu, sesungguhnya dapat dipahami. Tetapi tidak disebutkan adalah untuk kemuslihatan hamba Allah itu sendiri, dan karena ditakuti akan kemadaratan. Semoga masa kepada hari kiamat itu masih jauh, maka masih panjanglah waktu. Dan apabila jiwa itu merasa bahwa masa siksaan masih lama, maka kuranglah perhatiannya. Dan semoga masa kepada hari kiamat itu dekat dalam ilmu Allah. Maka kalau disebut, niscaya sangatlah ketakutan. Berpalinglah manusia dari pekerjaan, dan runtuhlah dunia. Pengertian ini, jika diperhatikan dan benar, maka adalah contoh bagi bagian kedua. Bagian ketiga, bahwa sesuatu itu jikalau disebutkan dengan tegas adalah dapat dipahami dan tidak ada padanya kemadaratan. Tetapi disebutkan secara kinayah atau sindiran, tidak terus terang, secara meminjam kata-kata lain atau isti'arah dan perumusan, supaya lebih mendalam masuknya ke dalam hati si pendengar. Dan si pendengar itu sendiri mempunyai kepentingan supaya besarlah pengaruh hal itu dalam hatinya. Seumpama kalau dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan
Aku melihat si Anu menggantungkan mutiara pada leher babi. Maka dipakai kata-kata kinayah tadi terhadap penyiaran ilmu dan pengembangan hikmah kepada bukan ahlinya. Kadang-kadang si pendengar itu terus mendahului kepada pemahamannya akan yang dohir dari kata-kata itu. Dan orang yang berpaham apabila memperhatikan dan mengetahui bahwa manusia tadi tidak ada padanya mutiara dan tidak ada tempatnya babi, niscaya menjadi pintar karena mengetahui sir dan batin itu.